warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pada hari ini, hari Rabu, Agustus 2020, jam 13 kita mulai, mungkin sampai jam 14.30. Perkenalkan saya di sini sebagai moderator, yaitu Ibu Hajah Aisyah Hasibuan, MPC Kons, dan juga sebagai Ketua MGBK SMP Kabupaten Deli Serdang. Di sini kita akan mengadakan kegiatan webinar yang akan dilaksanakan oleh Ibu Amanah dari Dr. Randa, Ibu Amanah Surbakti, MPC Psikolog, dan juga sebagai Ketua anggota APSI Sumatera Utara. Di sini sebelum kita memulai kegiatan ini, kita meminta kata sambutan dari Ibu Marlina, MPC Psikolog, untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan kepada Ibu Marlinda. Marlina, silakan. Kepada Ibu Marlina. Ibu Marlinda, kepada Ibu Marlinda sebagai Ketua APSI Sumut. Ibu Marlinda, sebagai Ketua APSI boleh menyampaikan kata sambutannya untuk kita semua. Masih dimatikan. Mungkin Ibu Marlinda mungkin belum bisa nyambung atau mungkin ada kesalahan gimana. Bagaimana kita lanjut aja kepada materi kita yang mungkin Ibu Marlindanya mungkin sedang masuk ya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, pencet kiri bawah Bu, ada kembang mic bisa. Ya baik, ini udah dengar Bu Aisyah. Iya sudah Ibu, silakan Ibu masuk. Mohon maaf tadi. Sebenarnya di hari ini kita ada webinar juga dari pusat, jadi mohon maaf agak terganggu. Oke, udah bisa kita mulai? Udah ada bisa, kata Ibu, sambutan? silakan Ibu. Oke. Sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di webinar ini, dan tak lupa pula salawat dan salam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Dr. Amanah MC Psikolog, kemudian kepada pengurus APSI sebagai panitia, seterusnya kepada Bapak Ibu Guru PAUD dan TK. Ya, pada hari ini sebelum kita bicara lanjut, saya akan bicara bahwa APSI itu adalah Asosiasi Psikolog Seluruh Indonesia yang tentunya implementasi kerjanya adalah di sekolah-sekolah. Nah, harapannya kita adalah mitra dari guru-guru, baik itu guru TK, PAUD, maupun guru SD, SMP, SMA, dan seterusnya di dunia pendidikan. Karena tugas kita itu sebenarnya sebagai Asosiasi Psikolog Indonesia itu adalah memang di dunia pendidikan. Ya, kerja kita adalah selain assessment, kemudian memang konsultasi mengenai permasalahan anak dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini karena udah tersedia narasumber, sebenarnya kegiatan ini adalah 6 kali webinar. Yang pertama kali itu yang kemarin yang sudah kita lakukan, yaitu mengenai
mengoptimalkan kompetensi psikologis siswa. Kemudian hari ini bahwa pentingnya bermain bagi anak, yaitu anak PAUD dan TK. Kemudian seterusnya ada beberapa judul yang mungkin itu udah kita Bapak Ibu dan udah diumumkan ya. Tapi karena bidangnya itu berbeda, jadi kita khusus TK adalah mengoptimalkan kompetensi psikologi siswa serta pentingnya bermain. Kemudian ada nanti itu akan dilanjut dengan ada SD 2 season juga, kemudian SMP 2 season juga. Baik, tidak memperpanjang waktu, saya pikir silakan dimulai kegiatan webinar kita ini. Semoga memberikan kontribusi bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marlinda, MPC Psikolog. Sekarang kita masuklah pada yang intinya, yaitu narasumber kita kepada Ibu Dr. Randa Amanah Surbakti, MPC Psikolog, untuk menyampaikan paparan materinya. Persilakan Ibu. Terima kasih Ibu. Dalam webinar kali ini kita akan membahas pentingnya bermain bagi anak. Jadi intinya apa sih itu bermain? Mengapa bermain itu penting bagi anak? Nah, di usia dini bermain itu sangat penting sekali karena siogianya anak itu belajar sambil bermain. Tapi sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, saya mungkin akan putarkan dulu satu video. Kenapa sih bermain itu memang penting bagi anak? Videonya sudah selesai. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bahwa sungguh luar biasanya efek permainan ini bagi anak. Ya, bagaimana untuk membina karakternya, sosial emosionalnya, ya. Bagaimana dia belajar sebagai pemimpin, bagaimana anak bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Jadi dengan bermain sebenarnya anak mendapatkan karakter-karakter itu bisa muncul ketika anak melakukan permainan. Tapi kalau anak tidak melakukan permainan, bagaimana dia bisa memunculkan karakter-karakter tersebut? Ya, apalagi dunianya anak adalah dunia bermain. Di PAUD itu belajar sambil bermain. Jadi ketika mengenalkan apapun kepada anak, lakukanlah dengan cara bermain. Oke, host coba tolong tampilkan PPT-nya. Nah, oke. Ini pentingnya bermain pada anak. Next. Nah, kita lihat apa itu bermain. Jadi ada beberapa tokoh yang bermain merupakan setiap kegiatan yang dilakukan dengan kesenangan tanpa memikirkan hasil akhir. Nah, itu kita lihat di mana tadi di Home Pimpa. Ya, anak bermain dia nggak tahu dia mau menang, dia mau kalah, tapi senang aja dia main kan. Oke. Nah, kemudian menurut teori berikutnya itu bahwa bermain adalah suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang baik. Dari segi fisik, moral, intelektual, sosial, dan emosional. Nah, inilah yang penilaian inilah yang dilihat di PAUD. Di pendidikan anak usia dini ini kan pengembangannya ini ya, yang diharapkan. Nah, intelektual itu yang kognitif ya. Oke. Nah, ini banyak diharapkan di anak usia dini ini perkembangannya seperti ini. Nah, makanya anak usia dini permainan itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi guru memang harus lebih kreatif membuat permainan-permainan. Boleh permainan tradisional udah banyak sih yang ditinggalkan. Jadi silakan saja dibangkitkan kembali, guru-guru PAUD ini bangkitkan kembali permainan-permainan tradisional. Atau mungkin saja guru-guru PAUD yang masih muda ini malah nggak tahu itu permainannya seperti apa. Ya, jadi coba gali, cari informasi permainan tradisional itu jangan dihilangkan. Nah, kemudian para ibu-ibu guru dan bapak guru bisa saja memodif permainan itu dengan yang ada di PAUD-nya, dengan kebutuhan-kebutuhan atau dengan tema yang akan diajarkan kepada anak. Silakan saja mengkombinasikannya. Nah, disinilah butuhnya guru-guru yang kreatif untuk ini. Oke, next.
Oke, next. Oke. Nah, jadi intinya kenapa ya bermain itu menjadi penting? Kita coba bahas dulu tentang otak deh. Dari situ nanti kita mungkin bisa memahami kenapa bermain itu penting. Di dalam otak manusia itu ada namanya the reptilian brain, ya, otak reptilia namanya itu, otak yang paling bawah. Nah, otak ini terhubung dengan saraf tulang belakang dan ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, dia akan meregulasi fungsi-fungsi tubuh menjadi, misalnya ketika anak sedang ketakutan, ya kan? Kemudian, nah ini akan muncul hati, tekanan darah, dan sebagainya. Nah, kemudian dia bisa mengaktifkan perilaku narulia. Misalnya begini, anak bisa membuat perilaku anak itu menjadi dingin, atau dia melawan, atau dia malah anak itu menjadi sangat agresif atau seperti apa. Nah, ketika hal-hal ini terjadi, bermain itu menjadi sangat penting. Next. Oke, host, next. Nah, kita coba bayangkan dulu ketika ada anak yang marah atau ketakutan. Oke, ketika anak sedang merasa takut atau marah, maka otak reptilia itu akan mengambil alih kontrol dari korteks. Nah, ketika itu terjadi, anak akan menjadi pembangkang, atau anak lari dari tanggung jawab, atau anak menjadi dingin. Nah, untuk hal itu anak harus bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, pendekatan yang paling baik itu dengan bermain. Ini jauh lebih baik dari pendekatan kognitif dalam situasi seperti ini. Jadi kepada anak, ketika ibu guru ngajar, ini anaknya diam aja, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ibu pendekatannya kognitif, ngajarin ini harus melakukan ini, harus bisa menggunting, harus bisa melip, macam deh. Nah, kalau ibu pendekatannya kognitif, ini tidak akan berhasil. Tapi menghadapi anak-anak yang telah, maksudnya pernah mengalami hal ini, yang dimana otak reptilianya sudah mengambil kontrol, makanya dia harus lakukanlah dengan bermain. Nah, itu untuk mengembalikan dan menenangkan dirinya. Nah, itu kenapa bermain itu sangat penting. Ya. Selanjutnya, next. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada scan dua otak anak yang usianya 3 tahun. Nah, anak yang diabaikan itu otaknya 25% lebih kecil dari ukurannya. Coba lihat, sungguh luar biasa kan? Jadi anak itu jangan diabaikan, jangan didiamkan. Jadi anak itu ajak bermain. Apalagi ini guru-guru PAUD, guru TK juga orang tua. Jadi harus paham bagaimana anak itu harus diajarkan bermain. Ya, sehingga otaknya itu menjadi normal. Ya. Tapi kalau anak yang diabaikan, anak yang dibiarkan tumbuh sendiri tanpa ada sentuhan, nah inilah yang terjadi sehingga terjadilah perilaku-perilaku yang menyimpang pada anak. Nah, sekarang kita kebanyakan begini nih, kalau orang tua. Saya kasih contoh. Anaknya pulang sekolah. Orang tuanya pasti nanya, anak mama sudah pulang. Belajar apa tadi di sekolah? Pasti pada umumnya nanyanya itu, belajar apa? Nggak ada yang bertanya. Seperti ini, oh anak mama baru pulang sekolah. Bermain apa tadi nak di sekolah? Nah, itu dia ya kalau untuk yang PAUD. Karena belajarnya sambil bermain. Oke, nah kemudian pada umumnya kita orang tua banyak yang takut atau overprotective deh kepada anak. Sikit-sikit nggak boleh, sikit-sikit jangan. Contoh saja ketika anak mau memegang sesuatu, contoh dia mau memegang gelas, kita sudah jangan, nanti pecah, seperti itu.
Nah, yang terjadi anak menjadi takut dan ragu-ragu ketika melakukan sesuatu. Nah, yang terjadi ketika anak terkejut atau kaget ketika dimarahin, otak ini kan akan bertumbuh ya, saraf-saraf otak itu akan bertumbuh. Nah, kalau dia kaget, terkejut, takut, maka saraf yang mau tumbuh itu akan putus. Nah, saraf yang mau tumbuh di otak itu akan putus. Nah, saya suka bilang kalau kejadian seperti ini ketika anak yang suka dimarahin, anak yang suka dilarang, anak yang nggak bisa bermain. Nah, saya suka mengatakan ini bahwasanya otaknya nanti dibonsai. Tahu kan dibonsai? Nah, dibonsai itu ya otaknya nggak bisa berkembang gitu. Nah, di kasus-kasus seperti ini maka kita akan lihat ketika anak di kelas Bapak Ibu saja deh, ketika ada anak mengapa kemampuannya berbeda-beda gitu. Ya karena itu bisa terdapat dari perilaku yang dia terima sehari-hari di lingkungan keluarganya, lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah. Nah, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kemampuan dan perkembangan anak. Kan bisa kelihatan tuh kalau di PAUD, di TK, perkembangan anak berbeda-beda. Ada anak yang yang saya dapati malah nggak mau berbicara, diam aja. Nah, ketika kita amati dan kita lakukan observasi, wawancara ke orang tua, yang terjadi adalah anak memang jarang diajak berbicara di rumah karena kedua orang tuanya bekerja, anak dengan pengasuh, dan pengasuh sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, anak dibiarkan nonton TV. Nah, akhirnya dia tidak pernah melakukan komunikasi dua arah, sehingga anak tidak terlatih untuk mengucapkan kalimat. Nah, sehingga anak sulit untuk berbicara. Ya, oke. Selanjutnya next. Nah, ketika kita bermain, jadi kita cerita tadi tentang kerja otak, bagaimana dahsyatnya bermain ini. Jadi dengan bermain itu akan membangun jalur-jalur saraf yang baru dengan cara melepaskan kimia. Jadi yang tadi udah putus, tuh yang anak dibentak, dimarahin, anak takut, itu saraf-sarafnya putus. Nah, ketika dia melakukan bermain, maka saraf itu akan membuat jalur-jalur baru lagi. Nah, oke, saya katakan sungguh luar biasa bermain ini. Nah, kemudian bermain itu menenangkan. Ketika bermain, anak akan merasa senang. Ya, ketika bermain, anak akan merasa senang. Saya kasih contoh. Ketika anak bermain, anak belajar, tapi dengan perasaan tertekan, atau anak takut, atau anak dimarahin dulu, baru dia mau belajar. Contoh. Nah, kita cerita tentang otak juga. Nah, maka ada itu saluran di otak yang akan tersumbat, tertutup dia. Karena anak belajar dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi ketika anak belajar dalam kondisi yang menyenangkan, maka klep yang ada di otaknya itu terbuka. Sehingga dia bisa menangkap semua pembelajaran yang diberikan. Nah, coba ibu-ibu yang biasa di rumah ini yang punya anak-anak yang lagi belajar daring. Nah, ini banyak nih kasusnya. Anak-anak lagi belajar daring. Mama-mamanya di rumah yang mendampingi. Nah, biasanya tingkat emosi mamanya akan jauh lebih tinggi. Ya. Nah, ketika mulai anak belajar daring, mamanya mendampingi, nah bawaan mamanya udah mau marah-marah. Ketika sudah marah-marah, kondisi anak tidak nyaman, maka apa yang pembelajaran yang diberikannya itu tidak akan efektif dia terima. Coba perhatikan aja mama-mama. Kok udah marah, ngajarin anak, ini 1, ini 2, ini 3 misalnya. Tapi udah marah nih, ayo ulang, ini 1, ini 2, ini 3, ayo ulang. Anak nggak akan bisa itu ngulangnya, Bu. Kalau kondisinya ibu sudah marah-marah. Karena klep di otaknya tertutup. Nah, jadi intinya, ketika ibu memang sedang lagi emosi, ya udah jangan dulu deh, main dulu. Kan masih ada waktu, main dulu, anak udah mulai tenang, udah mulai nyaman. Oke, nah sekarang kita mau belajar lagi. Oke, ketika ibu mengenalkan 1, 2, 3, jangan pakai jari gini aja dong. Pakai media, apa kayak di rumah yang ada. Sendok silakan aja.
sendoknya ada berapa itu yang di meja. Anak suruh ngitung sendok di meja. Atau suruh ngitung, itu kuali mama yang gantung di dinding di dapur itu ada berapa? Ayo hitung kualinya. Nah, dengan begitu anak akan belajar konsep berhitung dengan bermain. Ya. Nah, kemudian riset OTA membuktikan bahwa orang tua atau yang lainnya yang juga termasuk profesional dapat mempengaruhi secara dramatis dan juga keseimbangan kimia jangka panjang. Nah, jadi ini tadi dengan perlakuan kita bisa melihat otak anak itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Itu tadi tergantung perlakuan yang kita berikan. Contoh tadi anak yang suka dilarang, yang suka dimarahin, nah saraf-saraf otaknya kan tidak berkembang. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, next. Selanjutnya, oke. Nah, kalau kita lihat, nah, betapa sedihnya anak yang tidak bermain, saya konsepkan dengan gambar ini, ya. Karena kalau bermain itu akan membantu anak, ya. Kalau tidak itu anak merasa bingung, gelisah, ya kan. Tapi kalau dengan bermain, dia akan ketika anak yang sangat agresif gitu ya. Ketika anak yang sangat agresif, ketika dia melakukan permainan, itu bisa mengurangi tingkat keagresifannya. Jadi dengan bermain ini bisa juga merupakan terapi bagi anak. Ya, terapi bermain. Play terapi, kebetulan saat ini saya sedang menekuni play terapi, sudah sertifikat, tapi masih yang tahap 1, sedang menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi kita memang sedang mendalami bagaimana terapi bermain, ya, dan sangat menarik dan sangat luar biasa gitu. Kalau saya melihatnya dari beberapa terapi yang saya lakukan kepada anak, hasil perubahan perilaku anak itu sungguh menakjubkan gitu. Jadi saya merasa, oh ternyata bisa ya gitu ya. Kita hanya melihat, mengobservasi perilaku anak dan memang terjadi perubahan. Nah, jadi dengan bermain, anak bisa menemukan permasalahan dia sendiri dan dia bisa menyelesaikan masalah dia sendiri dengan bermain. Kenapa saya katakan sangat efektif terapi bermain untuk anak? Anak nggak mungkin kita lakukan konseling, kita tanya-tanya. Dia nggak ngerti jawabnya. Dia juga nggak ngerti apa yang dia rasakan. Dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang ada di dalam dirinya. Anak masih belum paham loh. Ya, pengungkapan itu dengan apa? Dengan bermain. Dengan bermain dia bisa mengungkapkan itu. Beberapa contoh, ketika anak kita ajak main pasir. Nah, sebenarnya di PAUD itu sangat butuh sih, harus ada bak pasirnya gitu, tapi nggak semua ada ini. Dan usahakan memang pasirnya yang bersih, ya kan? Ada bak pasir. Nah, biarkan anak bermain di bak pasir. Dengan bermain bak pasir, dia menciptakan bentuk, dia meletakkan figura-figura di atas pasir. Nah, itu sebenarnya dia sedang bercerita dengan dirinya sendiri. Sebenarnya dia akan menceritakan apa yang ada di dalam dirinya. Dan kemudian dia akan menyelesaikan masalahnya dengan bermain itu, gitu. Nah, makanya saya katakan untuk anak bermain itu sangat-sangat dibutuhkan, apalagi anak usia dini, karena belajarnya juga sambil bermain. Jadi jangan ada lagi guru-guru PAUD yang ngajari anak nggak pakai bermain. Anak duduk baris, lipat tangan, tulis bukunya. Nah, itu tidak pembelajaran di anak usia dini. Karena intinya lakukanlah semuanya dengan bermain sehingga menyenangkan bagi anak. Ya. Oke, next. Nah, ini saya akan ambil beberapa contoh. Ada berbagai jenis bermain pada anak usia dini. Kalau kita lihat di sini, kita lihat itu di perkembangan nilai dan moral agama dan sebagainya. Mungkin banyak yang lainnya, guru-guru PAUD yang kreatif-kreatif bisa lah melihat ini bermain apa ya untuk meningkatkan nilai dan moral agama. Nah, kemudian ada perkembangan sosial emosional. Apa itu ya?
Nah, bagaimana anak mampu mengontrol sosial dan emosional? Bagaimana perkembangan sosial emosional anak bisa berkembang dengan baik? Bisa saja lakukan permainan-permainan kooperatif. Nah, permainan kooperatif itu seperti apa ya? Permainan yang memerlukan kerjasama dan lain sebagainya. Contoh saya, tesis S2 saya itu meneliti tentang permainan kooperatif di mana anak-anak yang mempunyai masalah sosial emosional. Contoh anak-anak yang pendiam, anak-anak yang agresif, anak-anak yang sulit berkomunikasi, anak-anak yang tidak bergaul dengan teman. Nah, itu kan semua anak-anak yang bermasalah dalam sosial emosionalnya kan. Nah, maka saya lakukan penelitiannya dengan permainan kooperatif, yaitu permainan kerjasama. Di mana yang saya lakukan adalah permainan kursi musik, di mana ada 10 kursi dan kita akan kumpulkan 10 orang anak yang bermasalah. Ya, 10 orang anak yang bermasalah akan saya putar musik, di mana anak itu 10 membuat lingkaran dan duduk di kursi. Punya kursinya masing-masing. Nah, ketika musik dimainkan, anak boleh berjalan berkeliling sambil bertepuk tangan, tapi ketika musik dimatikan, maka saya akan tarik satu kursi. Tapi di awal saya kasih instruksi ke anak, ini permainan akan berjalan terus kalau semua anak dapat kursi. Jadi intinya di situ. Permainan ini akan berlanjut kalau semua anak nanti dapat kursi. Nanti Bunda tarik satu kursi, berarti ada teman yang nggak dapat kursi. Berarti teman itu harus dapat kursi juga. Nah, ketika pertama kita lakukan, ada satu pastinya ketika kursi ditarik, satu anak nggak dapat kursi dong. Nah, teman-teman yang lain, biasanya anak-anak kalau dibilang, ini kita mau bermain, nanti kalau dibilang bermainnya stop, biasanya tuh, aduh kok berhenti, karena anak-anak senang bermain kan. Nah, ketika kita tarik satu kursi, maka anak yang dekat dengan anak yang nggak dapat kursi, tahap awal dia mungkin tidak langsung menarik temannya, karena mungkin dari segi sosial emosional dia anak ini agak pemalu gitu kan. Paling enggak dia akan menyentuh bahu temannya. Dia akan sentuh, mengajak temannya untuk duduk berbagi kursi dengan dia. Nah, kemudian saya putar lagi musiknya. Nah, saya tarik lagi satu kursi. Berarti ada 2 anak yang enggak. Biasanya anak yang sangat egois, ya, yang sangat egois, yang merasa itu semua miliknya. Ini kursiku, ini mejaku, ini pulpenku, ini bukuku, ini mainanku. Biasanya kan ada anak seperti itu. Nah, ketika dia melihat teman yang tidak dapat kursi dan permainan akan terhenti kalau ada anak yang berdiri, akhirnya dia memberikan kursinya dengan temannya yang nggak dapat kursi, berbagi kursi lagi. Nah, ini apa? Mengajarkan dia untuk berbagi. Jadi bagaimana anak mulai meredakan egonya. Dengan cara apa? Dengan cara bermain. Dan ini saya lihat hasilnya sangat efektif. Jadi guru-guru PAUD saya rasa sangat-sangat kreatif sehingga mereka mampu membuat permainan kooperatif banyak macam-macam. Bisa dicari. Kadang kalau masih kebingungan bisa di Google lah cari permainan kooperatif. Dan ini bisa diberikan kepada anak-anak didik kita yang memang mengalami permasalahan di sosial emosional. Ya, oke. Nah, perkembangan motorik, loh ini malah banyak sih. Anak harus bergerak, wah macam banyak sekali. Mana anak berguling-guling, oke, anak meremas kertas, ya kan? Apalagi kalau di awal-awal ini, awal tahun ajaran baru, motorik halus dilatih. Dengan apa? Ya udah remas kertas, ayo anak-anak remas kertasnya. Nah, itu akan mengembangkan motorik halusnya. Ya kan? Nah, anak-anak juga akan senang itu ketika suruh meremas-remas kertas. Nah, kemudian kalau kita lihat di perkembangan kognitif, nah di sini maka akan banyak macam nyusun angka, menghitung benda. Nah, ketika menghitung benda bisa aja sih menghitung benda yang ada di sekitar anak. Bisa menghitung batu, bisa menghitung pot bunga yang ada di sekolah, menghitung apa terserah. Nah, dengan begitu kan anak bermain gitu ya. Permainan teka-teki juga sangat bagus. Ya, permainan teka-teki
kita buat teka-teki, ayo nanti anak jawab apa jawabannya. Nah, itu akan menarik bagi anak dan dia akan menunggu itu. Ini apa ya jawabannya? Ini apa lagi yang muncul? Nah, itu sangat menarik. Jadi memang dibutuhkan kreativitas guru untuk membuat teka-teki, ya kan? Nah, kemudian perkembangan bahasa. Dari mana bisa dilihat? Oke, anak bermain peran bisa, anak bercerita, menceritakan pengalamannya, atau anak gambar, siap gambar terus ceritain dong apa nih gambarnya. Boleh saja. Nah, itu untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak. Nah, semua itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara bermain. Sehingga itu menyenangkan bagi anak. Ya. Next, selanjutnya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa teka-teki yang memang saya buat. Dan ini memang menarik bagi anak. Jadi gambarnya ditutup dulu. Kita nanya, terus ketika anak jawab, kita buka gambarnya. Oh, ikan. Nah, itu kan permainan yang sangat menarik bagi anak. Nah, dia imajinasinya akan bermain dulu gitu. Ya kan? Imajinasinya akan bermain gitu. Dia akan membayangkan. Nah, ketika muncul gambar ikan, oh ya ternyata benar apa yang dia bayangkan. Nah, ini sangat menarik bagi anak. Ya, ini beberapa contoh teka-teki. Mungkin di sini saya coba lanjut host. Contoh teka-tekinya mungkin saya ada buat 2 atau 3. Lanjut host. Nah, apalagi sekarang zaman-zaman COVID, ya kan? Nah, kita bisa buat seperti ini. Nah, anak-anak kan terus udah terbayang yang dia lihat, oh masker Bu, gitu. Nah ini memang akan sangat menarik bagi anak, ya. Jadi intinya bermain itu sangat penting, bermain itu menarik, dan bermain itu bisa menjadikan terapi bagi perilaku anak yang bermasalah. Oke, mungkin ini paparan dari saya. Akan saya kembalikan ke moderator untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan. Atau sebelumnya maaf moderator, sebelumnya saya punya satu video. Iya, ini ada satu video lagi yang menggambarkan bagaimana anak bereksplorasi dengan angin. Jadi dia bisa aja bermain dengan angin, ya. Tolong host video yang kedua. Di sini kita akan melihat. Ya, boleh silakan Ibu Amanah. Iya. PPT-nya sudah host. Kita masuk ke video yang kedua, itu bereksplorasi dengan angin. Di situ kita bisa melihat anak bisa mengungkapkan pemikirannya, apa yang dia rasakan tentang angin. Ya. Jadi dia bisa belajar, bereksplorasi dengan angin. Jadi macam-macam, nanti kita bisa lihat di sini. Jadi ini bisa juga dilakukan di sekolah, di PAUD. Dengan angin itu kan udara yang ada, jadi medianya sangat mudah, ya kan? Sangat mudah didapat medianya ketika bereksplorasi dengan angin. Oke, host sudah bisa? Ya. Sebentar hostnya lagi putar video. Sambil menunggu videonya muncul, jadi kita bisa melihat yang akan saya munculkan ini nanti kan eksplor dengan angin, tapi bisa aja Ibu nanti. Belum ada angin. Berputar seperti apa? Seperti roda.
Pak Saka. Kak Kira boleh juga loh bantu. Pakai kipas yang dibuat Atira. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Amanah telah memaparkan materi webinarnya. Di sini berarti kita dapat menyimpulkan bermain itu adalah salah satu tugas perkembangan anak dan banyak membawa manfaat. Berbagai jenis bermain bisa diterapkan dalam kehidupan anak sehari-hari untuk menjaga kesehatan mentalnya. Anak yang bermainnya banyak yang dia lakukan, itu akan membawa untuk perkembangan selanjutnya. Kadang orang tua karena banyaknya larangan, banyaknya takut segala macamnya, akhirnya perkembangan anak itu tidaklah dapat yang diharapkan. Setelah besar mungkin anak itu bisa jadi, kok dia tidak berani, kok dia seperti ini, kok dia segala macamnya. Itu sebenarnya kurangnya permainannya mereka di saat PAUD. Maka sangatlah penting untuk mungkin ya guru-guru PAUD melakukan permainan. Segala macam kegiatan itu dengan permainan. Makanya kebanyakan ya saya lihat mungkin guru-guru PAUD itu ceria, cantik, senang. Kita nggak dapat lihat susahnya karena selalu apa yang dilakukan mereka itu mungkin dengan bermain. Mungkin itu yang bisa dapat kita simpulkan dan guru-guru PAUD ini juga sudah mengerti permainan itulah yang dapat menambah perkembangan anak itu menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan. Untuk pertanyaan dari teman-teman kita, di sini bukan bertanya ya, cuman mengatakan dari Bu Endang gitu ya. Anak ada yang suka berbagi satu sama lainnya. Dan kadang tanpa disadarin anak, mereka itu bermain dengan teka-teki. Mungkin dia berbicara dengan ada teka-tekinya. Di situ juga mungkin Bu Endang itu juga bisa menyimpulkannya ya dengan berbicara dan berkata itu mereka dapatkan teka-teki. Terus di sini ada juga pertanyaan dari Bu Endang. Bagaimana cara supaya mau meninggalkan HP Android yang kadang kala sedang melakukan yang sedang dilakukan anak dalam aktivitas pembelajaran. Mungkin juga di situ Ibu Amanah mungkin bisa jawab gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang. Bu Endang mana nih? Sunggal ya? Oke. Baik. Ibu tadi sudah menyimpulkan anak sudah suka berbagi, anak malah tanpa disadari sudah main teka-teki ya. Nah, kemudian ini yang menjadi permasalahan gimana sih anak supaya bisa meninggalkan HP Android dalam aktivitas pembelajaran. Oke, saat ini kita dalam posisi daring. Mau tidak mau anak harus berhubungan, beraktivitas dengan HP. Nah, tapi kita harus bisa membatasi. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua harus bisa memberikan waktu. Misalnya belajarnya itu berapa lama. Jadi berapa lama dalam penggunaan HP itu harus disepakati bersama anak. Jadi sama-sama kita sepakati. Oke, Nak. Nah, ini kan belajarnya daring. Nah, boleh pakai HP, ini pakai HP Mama, kita sepakat belajarnya mau berapa lama. Oke. Nah, ketika misal contoh saja, misalnya belajarnya 1 jam atau 2 jam, oke lah gitu ya, 1 jam atau 2 jam menggunakan HP. Apalagi kalau anak-anak PAUD kan biasanya malah dia nggak pakai kan orang tuanya, dia cuma lihat orang tuanya yang menggunakannya kan. Nah, ketika sepakati dulu, kadang-kadang anak karena sudah pegang HP kan dia mau main juga sih, mau main game, mau main apa di HP itu, ya kan? Nah, sebagai orang tua kita harus punya kesepakatan dulu dengan anak, ajarin anak untuk membangun kesepakatan. Oke, main HP-nya boleh, misalnya 1 jam sudah belajar, boleh 30 menit sudah belajar. Boleh mau main game, main apa, 30 menit. Sepakati. Ajarkin anak, nah lihat jamnya, kalau dari jam segini sampai jam segini itu 30 menit. Nah, itu baru adik boleh pakai HP. Nah, sesudah itu tidak boleh bermain yang lain.
Makanya perbanyaklah permainan-permainan di rumah. Nah, bukan berarti harus beli mainan mahal-mahal. Alam pun bisa jadi tempat bermain. Yang penting bagaimana kita orang tua bisa memediasinya. Nah, ketika kita sudah beri kesepakatan kepada anak 30 menit, intinya kita harus komit. Banyak orang tua sudah buat kesepakatan, oke 30 menit. Tapi orang tuanya sibuk ngerjain yang lain, waktunya molor. Molor 10 menit hari ini, besok molor lagi. Maka kesepakatan itu tidak bisa dibangun. Jadi ketika kita sudah membangun kesepakatan dengan anak, berarti kita juga harus komit dengan kesepakatan itu. Kalau 30 menit, 30 menit, pas. Nah, banyak yang terjadi orang tua, Bu, udah pas 30 menit kami tarik HP-nya, terus anaknya malah marah-marah, malah ngamuk-ngamuk. Oke, nah caranya juga kurang tepat kalau kita tarik langsung HP-nya. Jadi intinya begini, kita kasih waktu 30 menit, oke, 5 menit atau 10 menit lagi kita harus ingatkan anak. 5 menit lagi. Nah, Adek, waktunya main HP tinggal 5 menit lagi ya. Kita harus ingatkan itu dulu. Sehingga dia nggak ujuk-ujuk tiba-tiba HP diambil. Ingatkan, 5 menit dulu ya, 5 menit lagi ya. Oke, nah menunggu sampai 5 menit kita hitung yuk, hitung mundur dulu. Atau tinggal berapa detik lagi kita hitung mundur dulu ya sama-sama sama Bunda hitung 1, 2, 3 hitung sehingga anak pun akhirnya kan akan ikut menghitung. Nah sampailah menitnya habis baru sudah habis, hore, waktunya sudah habis. Wah anak Bunda keren, tepat waktu. Nah seperti itu. Kadang kebanyakan orang tuh 30 menit karena sibuk mana-mana ujuk-ujuk HP-nya ditarik. Nah, biasanya seperti itu yang terjadi, anak-anak akan marah. Ya kan, akan emosi gitu. Nah, sebenarnya banyak sih trik-trik cara-cara menghadapi anak-anak. Ya. Oke, itu Bu untuk Bu Endang ya. Sehingga bagaimana caranya gitu ya. Kita harus komit. Ketika kita komit di awal, maka berikutnya anak mulai paham. Oh ya, Bunda kasih waktu 30 menit. Karena kita komit, maka anak pun akan ikut komit. Oke, lanjut Bu Aisyah. Ini juga ada lagi satu kasus ya Bu ya, Bu Amanah. Katanya anak ini di rumahnya tidak pernah diajarkan orang tuanya cara bermain. Hingga akhirnya anak itu tersebut tidak pandai bermain. Bahkan anak tersebut jika jahat sama temannya bermain pasti merasa takut. Ya diajarin, dilihatnya gitu kan. Contohnya dia sedang melihat teman-temannya bermain, seluncuran gitu kan, jungkir balik, anak itu tersebut merasakan dirinya itu adalah bahaya gitu. Jadi anak itu merasa gelisah jika diajak bermain dengan guru kelasnya. Jadi bagaimana itu menurut Bu Amanah? Oke, baik. Nah, ini tadi yang orang tua sangat overprotective. Nggak boleh naik, nanti jatuh. Nggak boleh manjat, nanti jatuh. Nggak boleh ini, nanti bla bla bla. Nggak boleh ini, nanti ini. Nggak boleh main hujan, nanti sakit. Nah, kalau sekarang musim corona jangan dulu deh, kan gitu. Nah, ketika keadaan normal, kan banyak hal yang seperti itu yang terjadi, kan? Orang tua sangat overprotective sekali dengan anak. Sehingga anak itu tidak bisa berkembang dengan baik, kepercayaan dirinya tidak muncul. Nah, itu perilaku yang dia dapat. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya lagi? Ya itu tadi seperti yang saya katakan di awal, ajak anak bermain. Jadi ketika dia udah takut, ketika kawannya main perosotan, dia takut, ya jangan dipaksa dulu dia main. Oke, berikan dulu permainan-permainan lain. Jadi dalam hal ini dia kan nggak pandai sih bagaimana bergaul dengan teman, ya kan? Nah, jadi permainan yang terkait dengan sosial emosional anak, nah itu dulu harus guru tekankan ke anak seperti apa bermainnya. Nah, itu akan bertahap karena biasanya ketika anak sudah bermain di sekolah, contoh satu anak yang belum bisa bergaul dengan temannya, kalau ditinggal mamanya di sekolah langsung nangisnya luar biasa, gerung-gerung, ya kan? Nah, tapi dengan waktu yang ada, bagaimana pendekatan guru dengan anak. Nah, biasanya paling lama seminggu itu terjadi. Udah seminggu lagi anak-anak sudah mulai nyaman itu di sekolah.
karena sudah mulai dekat dengan gurunya, sudah mulai suka, dan dia sudah punya teman. Nah, ini faktor kelekatan di sini juga muncul. Ketika dia udah punya teman, nah dia udah mulai tuh berani ditinggal oleh ibunya gitu. Nah, jadi ketika dia bermain perosotan itu dia belum berani, jangan dipaksa dulu. Nah, nanti dia akan lihat temannya, akan coba sedikit, misalnya dengan bermain yang lain, misalnya boneka dulu yang diseluncurin atau apa bermain gitu. Nah, akhirnya lama-lama kan akan muncul keberanian. Tapi jangan langsung dia dipaksa gitu. Namanya bermain. Jadi kalau bermain itu kan tidak ada paksaan. Bermain itu ketika anak melakukannya itu dengan senang. Ya. Jadi bertahap lah, ya. Kan ada tahapan-tahapannya. Oke. Jadi ya memang harus guru dalam hal ini ya memang harus harus lakukanlah cara-cara permainan, harus lebih kreatif menciptakan permainan-permainan untuk anak-anak yang memang sudah bermasalah. Karena saya katakan di awal tadi bermain juga bisa merupakan satu terapi. Ya. Oke. Silakan Bu moderator. Mungkin ya ini ada ya Bu ya dari Bu Miswati. Cuman ya dia tidak jelaskan di sini bagaimana menyikapin anak yang fobia berlebihan. Cuman kita nggak tahu fobia yang berlebihan gimana gitu ya Bu Amana ya. Mungkin bisa saja nanti Ibu Miswati ini melalui WA chat gitu ya kalau mau lebih jelasnya. Cuman fobia yang seperti apa yang gimananya secara umumnya mungkin Bu Amana bisa menjelaskannya gitu. Karena kan fobia macam-macam ya. Iya, jadi ini memang nggak jelas fobia berlebihannya seperti apa, anak takut kepada apa, ya kan? Nah, jadi ketika terjadinya fobia ini, itu kan ketika anak pernah mengalami trauma tentang itu biasanya, sehingga dia fobia. Macam-macam jenis fobia. Malah saya kemarin ada beberapa teman lah yang fobianya takut pada sama karet gelang lah, kan gitu-gitu kan kayaknya nggak logis ya, sama karet gelang kok bisa takut gitu ya. Nah itu sebenarnya ketika kita juga nggak bisa memaksakan dia harus dekat dengan apa yang dia takutkan. Dan semua itu kan perlu tahapan-tahapan gitu loh, ya. Perlu tahapan-tahapan. Jadi gimana dia pendekatannya dulu kepada yang ditakutinya. Ada orang fobia kucing. Nah, tapi ketika lakukan pendekatan pelan-pelan, lihat dulu dari jauh, pandangin dulu, oh wah kucing itu baik, kucing itu cantik, kucing itu nggak gigit. Nah seperti itu gitu loh. Dan itu memang butuh waktu, ya kan? Jadi di sini saya juga nggak jelas dia fobianya seperti apa. Nanti mungkin bisa disambung di WA chat-nya saja Bu ya tentang fobia ini. Oke. Ini mungkin ya sangat ada pertanyaan dari Bu Heni ya. Karena masa pandemi ini ya kan Bu Ana, kalau anak-anak PAUD itu kan senangnya bermain di daerah bebas, di halaman luas. Sementara kan saat sekarang ini kan sangat terbatas. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ya kalau hanya beberapa anak, kalau kita rasa nggak ada masalah, yang nggak kita bolehkan kan perkumpulan banyak ya kan. Mungkin Bu Ana bisa nambahin lah gitu. Iya, baik, terima kasih. Nah ini permasalahannya karena anak nggak ke sekolah kan gitu. Anak di rumah, orang tuanya bingung mau ngapain. Akhirnya ya udah anak dimarahin, anak apa gitu kan. Nah seharusnya di rumah itu banyak sih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama ibu. Jadi nanti mungkin saya bisa share di WA beberapa, karena kemarin kita dari Play Therapy sudah membuat satu apa ya, seperti buku saku atau apa itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang tua bersama anak di rumah. Yang bisa dilakukan banyak sebenarnya, yang bisa dilakukan bersama anak di rumah. Bisa masak bersama. Nah, ketika di rumah anak bosan, kita mau ngajarin apa ke anak? Misalnya mau macam ngajarin mengenal angka atau berhitung atau apa. Nah, seperti contoh tadi, pakai alat-alat yang ada di rumah. Apa yang ada di rumah? Kuali, periuk, dandang, piring, itu semua bisa jadi bermain untuk anak. Semua media alat-alat yang ada di rumah bisa dijadikan anak untuk bermain. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua
harus belajar lagi. Nah, saat ini kan orang tua mau tidak mau dipaksa harus belajar lagi nih, gimana menghadapi anak belajar di rumah gitu. Karena situasi yang harus membuat orang tua harus belajar kembali gitu kan. Nah, jadi sebenarnya banyak sih ketika kita juga di rumah ada halaman, kan bisa sih anak-anak main di luar, kan nggak harus dikurung di dalam rumah. Yang tidak boleh tadi seperti kata Bu Aisyah, berkumpul ketika di sekolah itu berkumpul anak sampai 30 anak, nah itu yang akan menjadi masalah kan gitu. Tapi ketika anak oke, dia sama temannya misal berdua dengan teman tetangga dan kita sama-sama tahu ya sama-sama sehat, saya rasa nggak ada masalah sih ketika bermain. Ketika bermain di rumah atau bermain di halaman, anak bisa bermain di halaman, ajarin anak main engklek. Dia bisa bermain dengan temannya, nah itu sangat baik. Ya kan, anak bergerak, karena anak memang harus bergerak. Jadi ketika anak dikurung di rumah dan tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aktivitas apa-apa, anak-anak malah bingung. Karena anak memang masih aktif ya, aktif bergerak. Jadi permainan-permainan di rumah ya memang yang bergerak. Jadi ya orang tua jangan gerusu ketika anak di rumah pasti akan berantakan. Yang pastinya akan berantakan, yang pastinya dinding akan tercoret-coret. Ya kan? Nah, anak-anak kalau dikasih kertas dia nggak akan mau coret di kertas loh. Nah, dia akan cari, apalagi usia 3 tahun, 2 tahun. Dia dapat pensil, dia dapat apa yang dia coret dinding, panjang gitu dia coret dinding. Ya itulah memang. Makanya kita sebagai orang tua ya harus siap untuk itu. Itulah fasenya dia bermain. Oke. Ya kan? Nah, jadi banyak sih kreativitas yang harus dilakukan ketika anak bermain di rumah. Oke, Bu Aisyah, mungkin ada lagi? Memang banyak ini ya Bu Amanah, mungkin satu lagi lah yang mungkin yang saya bacakan. Cuman kalau menurut pertanyaan dari Bu Cynthia pun mungkin tadi udah kita jawab juga. Bagaimana untuk anak itu biar merespon terhadap permainan. Mungkin karena waktu kecilnya juga dia tidak sering diajak sama orang tuanya bermain, jadi dia kurang merasa merespon gitu. Itu mungkin sudah Ibu Amanah jawab ya. Mungkin satu lagi lah kita bacakan di sini dari Bu Naima. Bu, bagaimana cara kita mengatasi anak yang tidak fokus untuk belajar dan tidak bisa duduk diam? Asik lari keliling mengganggu temannya sehingga pembelajaran sering terganggu. Mungkin Bu Amanah bisa menjelaskan mungkin ada apa dengan anak ini mungkin yang seperti itu ya Bu ya? Iya, Bu Naimah ini kan anak usia dini. Ketika dia tidak fokus dan dia berlari ke sana kemari mengganggu temannya, ibu harus lihat masalahnya di mana. Apakah dia tertarik dengan apa yang ibu ajarkan? Nah, itu satu kuncinya, ya kan? Dia tidak, anak ini kan punya gaya belajar berbeda-beda. Ibu jangan salah, ketika anak seperti itu bisa jadi itu ada anak yang mempunyai intelijensi yang tinggi, Bu. Biasanya anak-anak itu termasuk anak-anak berkebutuhan khusus yang kalau saya golongkan dia itu kecibi, cerdas istimewa, bakat istimewa. Nah, anak-anak seperti ini memang ketika gurunya mengajar dalam tanda kutip masih cara yang standar, anak-anak ini nggak akan tertarik. Intinya apa? Dia akan lari-lari. Jadi sesuaikan dengan apa. Misalnya anak ini ketika ibu udah mati, anak ini sukanya lari-lari, Bu, nggak fokus, malah ganggu teman. Oke, ibu lihat dia sukanya apa. Mungkin ibu harus merubah cara mengajar ibu harus berubah untuk dirinya gitu. Karena anak-anak itu unik. Anak-anak unik berbeda satu dengan yang lain. Itu kuncinya. Ya, kita tidak bisa samakan semua anak. Karena anak-anak itu unik, berbeda satu dengan lainnya. Saya kasih contoh, kalau ibu-ibu di rumah punya anak 2 atau 3, sama nggak anaknya semua? Enggak kan? Nah, Ibu Aisyah anaknya berapa? Anaknya 3 cewek, semuanya beda tingkahnya. Ya, 3 cewek, tingkahnya beda-beda. Padahal satu perut itu loh, Bu ya. Ya kan? Benar. Cuman kan gitu, kalau kita melihat semakin banyaknya anak entah gimana, semakin pembelajaran bagi yang kecil dan semakin mandiri dia mungkin kita lihat. Nah, di situ juga karena dia banyak membantu permainan dari kakaknya apa gimana gitu ya. Oke, jadi lebih mandiri dia ya. Nah, itu dia. Anak itu berbeda. Anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, jadi perlakuan kita juga ke anak itu kan pastinya berbeda-beda.
Ada satu anak kalau ditegur sedikit aja, tuh kakak kan salah yang kakak buat. Wah, dia udah merajuk, sakit hatinya sampai 1 minggu gitu kan. Ada kan anak seperti itu. Ada anak yang malah udah kita marahin, tuh lah, itu aja nggak bisa. Cuek aja, emangnya gua pikirin. Itu anak itu unik, berbeda satu dengan lain. Jadi kita harus bisa melihat, macam Bu Naima, lihat dulu satu anak ini. Dia ini tergolong anak yang seperti apa sih? Nah, baru kita coba atasi dia dari sudut pandang dia dulu, dari sudut pandang anak. Nah, mungkin itu tadi teknik mengajarnya, metodenya itu coba dirubah. Bagaimana buat sehingga anak tertarik, gitu ya. Nah, itu tadi dengan cara bermain, karena dia anaknya itu aktif, jadi dia fisik motoriknya dia kan mau bergerak terus. Nah, lakukan pembelajaran pendekatannya dengan fisik motorik, gitu. Oke? Ya. Mungkin buat ibu-ibu lah ya yang lebih banyak di sini, buat bapaknya. Pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin nanti akan dijawab sama Bu Amana mungkin di WA chat, karena waktu kita juga tidak mengizinkan. Rasanya sih terlalu singkat, kok sudah 1 jam lebih gitu, sebentar saja. Mungkin kita akhirilah. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Dr. Randa Amanah Subakti, MPhilSiph Psikolog, dan kepada Bapak Ibu yang kami sayangin telah meluangkan waktunya, dan juga kepada Ibu Ketua kita APSI, Ibu Marlinda. Dengan senang hati kita sudah melaksanakan ini dengan baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, mungkin kita bisa foto bersama. Kepada hostnya mungkin boleh di setnya gimana gitu. Mode video semua ya Pak, Ibu-Ibu semuanya. Jadi foto, ini ada 3 layar, nanti saya akan foto. Ya, nunggu Bu Nurul Izzah nih nggak ada video ya. Bu Linda, Bu Wiwi nggak ada orangnya, lari nih. Ada siapa lagi nih? Bu Hot Maria nggak ada. Ya, tunggu ya, 1, 2, 3. Tunggu ya, saya cek dulu yang lain. Ini masih ada yang belum. Ya, semua mode video ya Bu, diaktifkan. Ya, total peserta 106. Jadi alhamdulillah banyak hari ini ya sampai akhir. Jadi sudah saya putus semuanya. Ini 107 malah nambah dia. Oke. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Terima kasih buat hostnya. Terima kasih juga untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diingatkan Bu moderator, jangan keluar dulu peserta dari WA Group, nanti sertifikatnya akan dikirim melalui WA Group-nya yang sudah mendaftar ya. Oh iya. Nah, buat ibu semuanya sekalian, jangan keluar dari WA Group yang kita, karena nanti di situ untuk pemberian sertifikatnya dilampirkan di WA Group itu. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.